Biarlah firman Tuhan di Natal yang indah ini memberkati kita semuanya. Karena firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Haleluya. Karena kita bersyukur Tuhan. Haleluya. Lama-lama sikit dalam masih. Di antara kita ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Sekali lagi katakan firman jadi manusia. Tunggu mati firman Tuhan, kami undang jemaat duduk bangkit berdiri kembali. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Allah Juru Selamatku, Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau hidup bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Semuanya katakan Firman jadi manusia, yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kau Juru Selamat. Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau terang bagi saat gelap kami Tuhan. Kau hidup bagi setiap jalan. Karena dikatakan Yesus Kau Juru Selamatku, Tuhanku, Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau hidup bagi setiap jalan. Kau hidup bagi setiap jalan. Kau hidup bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini kami kembali bersyukur karena kesempatan kami untuk mengingat akan kelahiran, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kembali kami bersyukur kalau hari ini sesuatu yang luar biasa. Kami merasakan damai sejahtera-Mu, campur tangan-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam saudara. Salam saudaraku. Shalom. Ya, Natal kok itu. Ya.
kok ayo gitu ya. Ya, Natal ojo nakal gitu ya. Kadang-kadang ya itulah penggodaan wong nakalan, kadang-kadang ono sing nakalan gitu, sehingga mengganggu kalau kita tidak betul-betul memiliki iman di dalam Tuhan, bisa mengganggu. Tapi kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua karena Tuhan baik, Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Natal ini kita akan melihat satu tokoh yang bernama Simeon ya. Kita akan membaca firman Tuhan, melihatnya di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan Allah bangsa, yaitu terang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat siapa sebenarnya Simeon. Ya, Simeon ini, saudara, ya, menurut catatan dari seorang yang bernama Matius Henry, ini adalah orang Yahudi, ya, anak dari seorang rabi Yahudi yang bernama Hillel. Simeon ini orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, memiliki roh nubuat. Tetapi Simeon ini, saudara, dikucilkan, disingkirkan oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena memiliki pandangan yang berbeda tentang Mesias. Ya, bagi Simeon tidak masalah. Bagi Simeon itu sebuah risiko. Risiko dari iman, risiko dari pandangan yang benar. Orang yang tidak paham akan ajaran yang benar, orang yang tidak paham akan pandangan yang benar, biasanya bikin masalah. Semua itu ada harga yang harus dibayar. Kita punya iman kepada Yesus, ada harga yang harus dibayar. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis. Ketika Yesus datang ke dunia ini adalah harga yang harus dia bayar karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia datang ke dunia ini tidak lahir di tempat yang indah, tapi lahir di kandang domba. Itu resiko. Resiko, harga yang harus dibayar oleh Yesus karena mengasihi saudara dan saya. Simeon, ya, harus bayar harga karena berbeda pandangan dengan orang Yahudi mengenai Mesias. Orang Yahudi, Mesias itu bukan Yesus, ada yang lain. Tapi Simeon karena memiliki roh nubuat, memiliki Roh Kudus, dia tahu siapa itu Yesus.
Dia tahu siapa itu Roh Kudus, sehingga Simeon dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Mesias itu hanya Dia yang datang, yang lahir saat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang luar biasa yang harus kita teladani Natal ini berkenaan dengan sosok yang namanya Simeon. Dikatakan dia adalah seorang benar dan saleh. Orang yang benar dan saleh. Ini ciri khas, kalau boleh saya katakan. Ini adalah karakter yang dimiliki oleh Simeon. Orang yang benar dan saleh. Apa itu benar? Benar itu berperilaku lurus. Dia berada di dalam jalan yang lurus. Berperilaku sesuai hukum Tuhan. Berperilaku seperti firman Tuhan. Berkarakter seperti yang Allah mau. Ini orang benar. Ya. Orang benar, minggu kemarin sudah saya sampaikan. Yusuf sebagai orang yang benar, dia tidak tahan. Dia tidak mau berlama-lama ketika mendengar bahwa Maria itu hamil. Sebelum dia tahu bahwa kehamilan Maria itu dari Roh Kudus, Yusuf segera ingin menyelesaikan perkara itu. Orang benar, orang yang berperilaku benar, orang yang hidupnya lurus, tidak mau lama-lama hidup di dalam dosa. Sekecil apapun dosa yang dialami, orang benar itu ada kepekaan, segera menyelesaikannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ya biasalah saya sebagai manusia. Kalau itu dosa, biasa. Ya enggak, kita ini hidup janganlah sesuci-suci amat lah. Jangan sok rohani. Begitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Simeon ini punya karakter di Kaios ini. Karakter hidupnya lurus. Ya, nggak macem-macem. Gitu. Orang yang lurus itu nggak macem-macem. Pikirannya lurus. Pikirannya sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya nggak macem-macem. Ya. Ini menjadi idola bagi siapapun. Orang-orang yang cari mantu pasti cari mantu yang lurus, ya, yang bisa dipercaya, yang punya karakter begini, lurus, ya. Kayak saya cari mantu lurus, nggak gendut, ya, lurus. Hah? Oh tinggi lu, ya itu lurus, gitu ya. Ya, terus sebabnya anak saya cintanya setengah mati, lurus soalnya. Ya, saya berharap tidak tubuhnya saja yang lurus, tapi juga perilakunya, jiwanya, karakternya sebagai orang yang benar. Ia seorang yang benar dan saleh. Apa saleh ini, saudara? Saleh ini orang yang nggak ngawur gitu. Orang yang sangat berhati-hati di dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa hidup orang benar, hidup orang percaya adalah hidup menurut atau menjalankan atau mewujudkan tuntunan Allah. Orang yang saleh atau eulebis ini saudara, ini kalau menjadi warga negara, itu orang yang menjadi warga negara yang betul-betul berhati-hati. Ya, hidupnya nggak ngawur. Aturan apapun yang ditempatkan, ya, aturan apapun yang diputuskan, baik di desa, baik di peraturan lingkungan dan sebagainya. Orang yang eulabis ini adalah orang yang berhati-hati, menjadi warga negara yang taat, menjadi warga negara yang tunduk kepada pemerintah.
Jadi orang saleh itu bukan orang fanatik kalau menurut Alkitab. Bukan. Orang saleh itu bukan orang fanatik. Tapi orang yang saleh itu adalah orang yang sangat berhati-hati menjalankan aturan, menjalankan tuntunan, menjalankan perintah. Karena dia tahu hidupnya itu mewujudkan tuntunan, ya, mewujudkan tuntutan Allah. Ini yang diwujudkan. Jadi kalau Simeon ini orang yang benar dan saleh, ya, ini artinya Simeon ini orang yang punya karakter yang lurus, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi juga Simeon ini orang yang sangat hidupnya berhati-hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tahun 2023 ini, jangan sampai kita tidak menjadi orang yang berhati-hati. Jangan sampai hidupmu ngawur. Jangan sampai hidupmu sak maunya sendiri. Makanya Rina tahu ada tempat pembinaan, tempat apa? Pembentukan melengkapi saudara-saudara. Saya berharap bisa menyangkal diri waktu 1,5 jam untuk tidak main hati. Di GKI ini saya kerjasama, ya, dengan petugas tempat. Kecuali yang memang hari itu, ya, itu adalah tuntutan atau pekerjaan atau hal yang penting, itu bagi saya nggak masalah. Tapi kalau ikut session cuma setor rai, setor wajah, ya, setor absen, ya, setor awak, tapi hati ini gak setor. Ini bukan orang benar. Ini bukan orang yang berhati-hati. Ibadah itu setor hati, ya. Ibadah setor hati. Hati kita setor dengan Tuhan. Oh Tuhan, aku mau seperti, ya. Berhenti untuk tidak main game 1,5 jam. Bagi saya, tangannya nggak mungkin jadi tangan yang kipling, enggak. Cuma 1,5 jam, ya. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita mau hidup lurus, dan kalau kita mau dibentuk sebagai orang yang benar di hadapan Allah, supaya dalam perjalanan hidup kita nanti di tahun yang baru, kita hidup sangat hati-hati. Suami-suami, engkau harus hidupmu hati-hati. Orang yang hidup menjalankan tuntutan Allah dengan baik, pasti dia akan diberkati. Orang yang hidup dalam ketaatan firman Tuhan pasti dijaga. Ya, jangan takut tahun 2023 ada A, B, C, C dan sebagainya, ekonomi begini, ya habis itu jangan Anda pikiri. Kita sebagai orang percaya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berkewajiban untuk berdoa. Tapi saudara kan bukan menteri ekonomi, begitu. Jangan mikirilah, ya. Lakukan tanggung jawab saudara. Waktu bekerja, waktu istirahat, waktu makan, waktu ibadah. Dan harus tetap menjadi orang yang lurus dan berhati-hati untuk mewujudkan tuntutan Allah. Kalau Anda punya karakter seperti Simeon ini, sebagai orang yang benar dan saleh, hidupmu akan dibela Tuhan. Ya. Orang yang benar dan saleh, orang yang hidupnya sesuai dengan hukum, orang yang sangat berhati-hati untuk mewujudkan tuntutan Allah, dia tidak takut menderita, berani bayar harga. Saudara, sekarang ini orang Kristen maunya itu dilina bubukan, gak mau mendengar ajaran-ajaran yang keras, gak mau mendengar ajaran-ajaran yang benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadinya apa kalau kita gak punya ajaran yang benar? Kalau zaman Alkitab, Lucifer itu dosanya adalah mau seperti Allah. Tapi sekarang ini saudara, ya, manusia semakin
semakin jatuh di dalam dosa, semakin hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Manusia itu sekarang ini dosanya itu melebihi Lucifer. Kenapa? Maunya manusia sekarang adalah ngeminter, mau hidup bukan mau seperti Allah, tapi mau hidup di atas Allah. Ya. Makanya banyak orang yang begini, ya. Kalau bisnisnya nggak jalan, kalau tokonya kurang laku, kalau ekonominya gak seret, terus ngomong sama Tuhan, wes gak nang gereja, gak ibadah, ya, gak ibadah. Lalu Tuhan kok ngono, Tuhan kok nggak berkati. Makanya saudara jangan masuk di gereja yang cuma bisa pendetanya, pembicaranya cuma bisa ngomong ada haleluya, saudara, amin. Anda yang sakit hari ini, pulang disembuhkan. Hari ini ketika engkau banyak utang, pulang engkau ditagih. Ditagih uang loh nek kon gak anu ngono iku. Ya kan? Orang Kristen itu harus kaya. Orang telinganya suka mendengar khotbah-khotbah seperti ini, ketika masuk di dalam hidup yang penuh tantangan, ada masalah sedikit, kesulitan sedikit, gondok sama Tuhan. Kan lebih pintar dari Tuhan, ya. Lucifer dulu diusir dari surga itu gara-gara kepingin seperti Allah. Manusia zaman sekarang bukan lagi mau menjadi seperti Allah atau seperti Allah, maunya di atas Allah. Berapa banyak kita sering mengkritik Tuhan. Kenapa Tuhan masalah ini terjadi? Kenapa Tuhan kesulitan ini terjadi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Simeon sosok manusia, sosok orang yang benar, hidupnya tidak neko-neko. Hidupnya bagaimana dia sebagai orang yang mengaku orang percaya, dia punya kewajiban mewujudkan tuntutan. Dengan demikian ia menjadi orang yang diperkenan, ya. Menjadi orang yang diperkenan Allah, ya. Menjadi orang yang diperkenan Tuhan luar biasa, ya. Saudara, hidup ini nggak mungkin, ya. Hidup ini enak-enak saja. Jangankan sekarang, ya. Masalah itu dari tahun ke tahun berat. Simeon, saudara, punya masalah. Masalahnya disingkirkan dari kalangan orang Yahudi karena beda pandangan, ya. Karena beda pandangan dari kalangan orang-orang Yahudi disisihkan, beda pandangan. Ini kan masalah, ya. Masalah kita beda-beda. Masalah kita beda-beda. Masalah saya beda dengan masalahnya Cang Yong. Masalah Cang Yong beda dengan masalahnya Pak Janawi. Masalahnya Pak Janawi beda dengan masalahnya Pak Miat. Beda masalahnya. Tapi hidup ini bukan berarti tidak punya masalah. Gak ada janji Tuhan itu. Kalau engkau mengasihiku, kalau engkau hidup dekat dengan aku, engkau akan hidup enak-enak saja. Gak ada, ya. Tetap ada masalah. Yang penting apa? Ketika kita sudah punya karakter benar dan saleh, kita berperilaku benar, hidup kita sesuai hukum, hidup kita lurus, dan kita berhati-hati untuk mewujudkan kehendak Allah, tuntutan Allah di dalam hidup kita. Masalah tetap ada, kesulitan tetap ada, pergumulan hidup tetap ada. Tapi apa? Percayalah, tetap ada penghiburan bagi orang-orang percaya. Simeon, saudara, menurut Matthews Henry berkata, Kristus bukan hanya menjadi penghibur umat, tapi merupakan penghiburan dan dasar penghiburan itu sendiri. Kristus bukan hanya menjadi penghiburan saja, enggak, tapi merupakan penghiburan itu sendiri dan dasar penghiburan itu sendiri. Wow, luar biasa, ya.
luar biasa. Dan penghiburan yang dinanti-nanti oleh Simeon adalah Mesias. Kalau saudara membaca dalam Yesaya 40 ayat 1, 49, 13, ya, penghiburan bagi Israel, ya, ini di kalangan Yahudi saat itu merupakan istilah yang tetap, yaitu keselamatan terjadi jika jika Mesias datang. Ya. Ketika Mesias itu datang, ya, penghiburan itu terjadi. Simeon menantikan penghiburan, ya. Tetapi Simeon bisa bersuka cita sekalipun masih menanti penghiburan. Yesus saat itu belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga. Tapi Simeon percaya penghiburan itu berasal dari Mesias, yaitu Yesus yang saat itu sebagai manusia dia menjadi bayi. Natal itu penghiburan, saudara. Ya. Kalau Simeon menantikan penghiburan, tapi saudara dan saya bukan menantikan penghiburan, tapi kita sudah memiliki penghiburan. Jadi kalau saudara sudah memiliki penghiburan, ketika saudara sudah punya Tuhan, saudara percaya Yesus, saudara berkali-kali ke gereja, saudara melayani dan sebagainya, tapi hatimu masih putus asa. Hello, kembali lihat lagi, introspeksi lagi. Seberapa engkau mengenal Tuhan? Seberapa engkau mengenal Allah? Ayo kita dekat. Jangan jauh-jauh di tahun 2020. Ya. Jangan jauh-jauh di tahun 2023. Mari kita menjadi umat Tuhan yang tidak jauh-jauh dari Allah. Karena penghiburan itu sudah kita miliki. Apakah nggak bisa khawatir? Bisa. Nggak bisa takut? Bisa. Nggak bisa bimbang? Bisa. Tapi tidak hidup dalam kebimbangan dan ketakutan. Kenapa? Sudah punya penghiburan. Sudah punya penghiburan. Ya. Dan penghiburan saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya dia menyediakan keselamatan, para siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi juga penghiburan untuk memberkati, penghiburan untuk memelihara hidup kita, untuk menjaga kita. Setiap Nataru sudah mujizat itu selalu terjadi. Ya. Saya mikir kalau Nataru ini bukan kehendak Tuhan, sudah 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu kopuk. Gak sampai yang ke-15 ini, ya pasti kopuk. Tapi saya percaya Yesus yang memerintah saya adalah Yesus yang hidup, Yesus yang paham pergumulan kita, dan Yesus yang menyediakan. Bagi saya, kalau acara akhir tahun ini, yang bikin kayak gitu bukan duitnya, saudara, bukan dananya. Kalau berkali-kali pengalaman untuk masalah keuangan Nataru itu, ya, wow, itu ya memang Tuhan kok yang nyuruh saya, Tuhan yang memberkati untuk memelihara. Tapi yang terkadang yang membuat kayak gitu, yang membuat ya ibarat orang nyetir itu mobilnya lagi goyang-goyang begini, apa? Yaitu ketika ya ada jemaat, ya ada aja ya liku-liku hidupnya yang bisa menjadi beban pergumulan seorang hamba. Bagi dana, saudara, saya percaya bukan berarti saya mudah mencari, enggak. Apalagi zaman sekarang ini, saudara, ya cari dana itu uang yang setengah mati. Nah, kayak proposal cuma dikasih senyuman
emotion, senyum tok. Ya, kasih senyum tok. Ya, makanya saya bikin sembako itu apa? Sebenarnya itu taktik. Ya, taktiknya apa? Ya, nyoleh gitu. Itu pun juga orang-orang dekat saja. Ya, seperti Pak Tio, kan orang dekat. Temannya Eli, kan orang dekat. Ya, lainnya sama, dikasih emosi, senyum. Untung dikasih senyum. Coba kalau dikasih emosi yang gambarnya buntut merah atau ya susah. Tapi bisa terkumpul sampai 22 juta. Itu kalau bukan Tuhan yang bekerja. Ya inilah penghiburan kita. Ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan, iya. Apalagi tahun 2022 ini, ya. Digoda dengan bayar BPJS. Ya, iuran ngangsur. Wah. Ya. Secara manusia susah, ya susah. Tapi Tuhan yang menjadi penghiburan saya, yang menjadi penghiburan saudara, Dia yang memberkati saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simon memiliki pengharapan yang luar biasa. Simon rela disingkirkan dari komunitasnya demi pengharapan yang telah diyakininya. Dengan pengharapan tersebut, maka Simon pun mampu bertahan menghadapi segala sesuatu karena harapan yang ada dalam diri mereka merupakan kekuatan tak diam, terus berusaha dan maju. Jadi kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan seperti Simeon ini, maka pengharapan itu adalah kekuatan yang membuat kita nggak melulu begitu. Kalau orang yang berpengharapan itu nggak mungkin nggak dekat sama Tuhan. Tuhan kita itu romantis, ya. Tuhan kita itu romantis. Karena seringnya kita itu diajak intim, tidak mau, diomongi, tidak mau, dia didekati, tidak mau. Maka apa? Orang-orang yang dekat dengan kita itu disingkirkan. Sampai kita sendiri. Sampai kita sendiri. Orang yang punya pengharapan kalau lagi sendiri, ya, sahabat nggak dekat, ya, teman menjauh, anak jauh, cuma sendiri saja. Orang yang punya pengharapan jangan udoroso. Ya lah, ini kira ijen maneh. Terus ngersulo. Seandainya biyen itu, waduh, layang-layang, loros saudara. Ingat ketika engkau sendiri, ya, itu berarti Tuhan sedang ngajak intim dengan saudara. Yesusmu, Yesusku, Allahmu, Allahku. Allah yang begitu romantis, saudara. Sehingga ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, jangan takut, ya, karena pengharapan itu merupakan kekuatan yang tak pernah diam, terus berusaha dan membuat saudara kuat, maju dan bertumbuh. Sehingga ketika engkau berpengharapan seperti pengharapan yang dimiliki Simeon, engkau menjadi orang yang lebih cerdas, orang yang lebih kuat, ya, orang yang jauh dari emosional, jauh dari keputusasaan, kebimbangan, tapi justru sanggup menghadapi hidupmu dengan penuh keyakinan Yesus mengasihi. Simeon orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya. 3 kali Roh Kudus muncul di ayat ini. Roh Kudus memberikan pewahyuan khusus kepada Mesias, ya. Memberikan pewahyuan khusus tentang Mesias. Roh memimpin Simeon ke bait Allah dan mempertemukan dengan bayi Yesus. Simeon dengan Maria ini gak kenal Bapak Ibu, tapi karena ada Roh Kudus, dibuatnya Simeon bisa datang tepat saat bayi Yesus dibawa masuk ke bait Allah untuk menjalankan peraturan agama Yahudi. Roh Kudus
penting. Minta dipimpin Roh Kudus di dalam hidupmu. Ya. Minta dipimpin Roh Kudus di dalam hidupmu. Kalau hidupmu memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka hidupmu akan terus diperhadapkan kepada kemenangan dan kekuatan. Sekali lagi saya sampaikan, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Jangan merasa hidupmu lebih hebat daripada Tuhan, sehingga susah mengucap syukur, tapi seringkali ngeritik Tuhan. Tuhan, kenapa kok masih kau izinkan seperti ini? Simeon memiliki pengharapan kepada Tuhan karena Roh Kudus menguasai Simeon. Ya. Hidup ini harus dipenuhi Roh Kudus, saudara. Ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Simeon nggak mungkin bisa menemui siapa? Bayi Yesus kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi pengharapan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi keinginan kita? Minta Roh Kudus memimpin saudara-saudara sekalian, menuntun saudara-saudara sekalian, memberi kekuatan kepada saudara-saudara sekalian, sehingga engkau menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan. Bukan karena engkau hebat, engkau luar biasa, tapi karena Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu sering mendekati, memenuhi orang percaya. Roh Kudus itu ya terus memenuhi hidup kita. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, ya, dituntun oleh Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus, maka hidup saudara dan saya akan seperti Simeon. Ya, aku akan mengerti pewahyuan khusus yang ada padanya. Ya, semua bisa ngerti suara Tuhan, bukan karena pendeta, bukan karena engkau orang yang punya jabatan khusus, tidak. Tetapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau mendekat dengan Tuhan, ya, engkau akan tahu apa maksud Tuhan di dalam hidup. Apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup. Karena Roh Kudus itu menuntun hidup saudara dan saya. Ya, minta tuntunan Roh Kudus. Jangan sok pintar. Tuhan, Roh Kudus tuntun kami. Ya. Sekalipun kita tidak tahu apa yang besoknya terjadi, tapi ketika kita minta pimpinan Roh Kudus, disitulah kita akan menerima berkat, pertolongan dari Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang punya pengharapan di dalam Kristus yang benar, maka apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Kita akan seperti Simeon yang memuji Allah atas rencana Allah yang sudah digenapi. Akhir hidup yang sungguh-sungguh dalam damai sejahtera adalah tatkala rencana Tuhan sudah digenapi dalam hidupnya. Simeon, ya, di situ dikatakan apa? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Simeon nggak sugih. Berapa banyak orang yang dia nggak salah, saudara. Aku ki ayem nek iso ninggali omah anakku. Bener kapan boy aku mati, ya anakku itu yo cek uripe enak. Padahal nggak begitu amat. Berapa banyak anak yang sudah ditinggali warisan akhirnya omahnya gitu, ya. Banyak seperti itu, ya. Karena berapa banyak anak itu, saudara, zaman sekarang ini fokusnya kepada materi, bukan fokusnya kepada orang tua. Beberapa waktu yang lalu, ini ada ibu janda, anak itu 7. Anak sudah soke-soke sudah. Wis salah mapan. Berarti mapan. Tutup mapan turu enggak? Mapan. Tutup ekonomi ini mapan. Anak nomor pertama sampai nomor 7 itu enggak ada yang enggak punya mobil. Mobil sebuah. Minimal Avanza, minimal. Anaknya berembuk. Ayo sapa sing gelem ngeramut ibu? Oh ya aja aku lah, kowe ae lah.
Oh enggak lah, aku kira repot loh kowe lah. Enggak lah, anak 7 enggak ada ngerti. Ibunya memutuskan, wis tanduk le, ibu tanduk omahe dhewe. Akhirnya apa saudara? Ada orang gereja yang mendengar bahwa ibu ini di rumah sendiri walaupun anaknya 7 nggak ada cucu mantu nggak perhatian sama dia. Akhirnya apa? Ada seorang pasang suami istri ngomong sama suaminya, ceritanya bla 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 kepingin ngerawat ibu ini. Suaminya mengizinkan. Singkat cerita setahun, 2 tahun, 3 tahun ibu ini sakit. Ketika sakit, saudaraku yang dikasih Tuhan, ibu ini bilang, celukno panggilo gembala Pak Pendeta. Setelah pendetanya datang, ibu yang merawat ini, tolong kamu keluar ya, bentar. Ngomong-ngomong nggak tahu, pendeta sama ibu ini ngomong-ngomong nggak tahu. Tiba-tiba pendeta ini keluar. Nggak lama 1-2 jam bawa pengacara. Ternyata apa saudara? Ibu ini menyimpan kekayaan yang banyak. Dia nggak cerita sama anak. Dan dia nulis wasiat diberikan kepada orang yang jaga dia ini. Ketika didengar 7 anaknya tadi bahwa ibunya punya duit banyak, punya kekayaan banyak, apa mau anaknya? Loh, ngono ibu gak ngomong kebiyen-biyen. Nek ngeletak rambut. Nek ngono ibu, salah ibu ben gak ngomong to Bu, sama gak ngomong kebiyen ada duit. Dunia ngeletak rambut. Ini saudara orang Kristen. Bayangkan. Ya, ini bayangkan. Ya. Matanya tertuju kepada materi, duit. Nggak tertuju kepada orang tuanya. Sama tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita ini kalau ngomong diberkati, melayu nang Tuhan. Ya Tuhan berkaton aku. Tapi segiliran dikasih perintah untuk taat, nolak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Simeon, orang yang tahu akan rencana hidup. Dia nggak kecewa. Akhir hidupnya dia nggak memiliki apa-apa. Tapi justru di akhir hidupnya dia bisa mengakhiri hidupnya dengan sungguh-sungguh dalam damai sejahtera. Ini penting, sungguh-sungguh dalam damai sejahtera. Kenapa? Berapa banyak orang yang sudah tua nggak pernah ngalami damai sejahtera. Ya, akhirnya apa? Loro mati. Lupa wis tua ya pasti nek mati ya loro. Salah. Ya. Apa kok gak tua langsung mati? Wis, gak loro. Kan gitu. Ya. Orang sering kali bilang, ya, iku meninggal kenapa? Sakit. Meninggal kenapa? Stroke. Meninggal kenapa? Diabetes. Meninggal. Lah, itu lah wong ruwet, Saudara. Ya. Betapa indahnya kalau kita seperti Simeon meninggal tanpa meninggalkan beban kepada anak cucu. Ya. Dan apa dasar pujian Simeon? Keselamatan. Bapak Ibu sudah dikasih keselamatan. Sik durung iso ngomong. Ya, karena fokusnya pada duit. Betul. Dianggap keselamatan itu urusan swarga. Dunia butuh duit, nek kalau duit gak mangan susah, iya percaya. Tapi ketika fokusmu kepada materi, itulah awal daripada kekurangan. Sebab mataku telah melihat keselamatan. Oh, aduh, indah loh saudara. Nek tua, ya paling mati. Ojo loro. Wong tua nek anak itu ya ruwet saudara. Loh iya, gak dituruti yo wong tua, dituruti ku yo mesakan. Gitu kan tambah iku yo gak payu. Loh bener saudara. Oh, manungsa ya nurut saya nek tuwa iku yo regane ku yo, regane. Luwe gede regane panci peok. Sepeda ontel sing wis digantung puluhan tahun. Sik ditakokno wong,
tukang apa sih itu? Rombeng. Yuk timbang gigandul ngono yuk tak tuku ning pira. Pira? 100. Tambah titik 150. Lha sak regane. Coba nek wong tuwa ya toh wis ngiler wak kon batu terus ngomong selawe gelem ketno lho mo makane ke wong ya ampun Gusti Yesus ya toh fokus nang keselamatan ki lho Simeon gelan hatinya tenang ya gak mungkin gak diberkati iki lho kerja enggak bendino kerja niku budhai putu ditumpaki putu giti-giti putu digawe sasak putu kok saiki pinter lho saudara putu langsung set ngono waduh ya ampun anake tingu ya toh wis gitu lho nyambut gega ya toh diundang Putbanda mati urip Putbanda jemaat lho ngono ya sore Bu lho ngono ya iso ngajak saudara ke Nataru ku. Lho ya ngono ya lemu ku. Itu penting. Ya, fokusnya pada Tuhan supaya gak loro-loro. Loro wong, ya toh? Loro terus kok loro. Ya. Nah itu. Kayak Indra itu saudara. Gak pernah loro, habis ngenes hati ini. Tambah lemu, gak tambah sehat. Tambah lemu, gitu. Ini. Dan apa yang terjadi? Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel untuk menjadi suatu tanda menimbulkan perbantahan dan suatu pedang menembus jiwamu supaya menjadi pikiran banyak. Saudaraku yang dikasihi, Simeon memberkati bayi Yesus. Perhatikan, dia memberkati sekaligus menubuatkan apa yang terjadi bagi Yesus, apa yang terjadi bagi Maria, penderitaan yang dialami Yesus, penderitaan yang dialami Maria. Ini berkat sejati. Kalau Simeon hidup zaman sekarang berkati orang seperti ini, satu. Seandainya pendeta seperti Simeon gak ada jemaat. Oh jemaat saya, pendeta saya gini, apa jemaat saya gini, kepingin mendengarkan saudara yang hadir hari ini pasti pulang berkat. Amin. Tapi kalau ada pendeta yang ngomong menunjukkan kekurangannya, masalah yang akan datang, nanti baru. Saudaraku, ya Simeon memberkati Yesus, menubuatkan dia, ya, menubuatkan Maria, ya. Sampai Yesus harus ditusuk dengan pedang, dinubuatkan oleh seorang Simeon yang gak jelas, tapi bener. Berapa banyak orang cuma jelas hidupnya, jelas identitasnya, nek ngomong gak bener. Tapi Simeon secara literatur, saudara, nggak begitu banyak ngomong tentang Simeon, tapi Simeon punya hubungan baik dengan Tuhan dan Simeon paham mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang memiliki kehidupan yang benar dan setia adalah dipenuhi Roh Kudus, dan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mengerti rencana Allah, dan orang yang mengerti rencana Allah memiliki pengharapan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, Tuhan, ajari kami untuk seperti Simeon, Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu, mengerti pergumulan Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya, dalam menghadapi tahun ke depan ini, kami boleh hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami, Bapa. Engkau sertai anak-anak-Mu hari ini.
yang hari ini fokusnya bukan kepada keselamatan, bukan kepada Yesus, fokusnya kepada yang lain, hidupnya gelap biar kurang damai sejahtera. Sehingga diserang sakit penyakit, diserang dengan masalah-masalah hidup. Hari ini kami ingin mau seperti Simeon, fokusnya hanya kepada keselamatan, ada damai yang menguasai hidupnya, sehingga akhir hayatnya dia bisa menikmati damai sejahtera. Bukan ditentukan oleh masalah, bukan ditentukan oleh keuangan atau harta, tapi ditentukan oleh fokusnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah,